pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi tentang uang, kurs, dan devisa. Oke, baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri atas nama Kudratin Janga Mulyadan. Saya berperan sebagai moderator di sini, dan 3 rekan saya yaitu Alimin Lapa, Ningsi Bangaula, dan Erwin Junaidi. Oke, teman-teman semua, untuk tidak memperpanjang kata, langsung saja kita ke materi 1 yang akan disampaikan oleh Ningsi Bangaula. Beliau akan menyampaikan pembahasan pertama, yaitu tentang konsep uang. Kepada pemateri 1, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsi Bangaula akan memaparkan materi yang pertama tentang konsep uang. Kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang pengertian uang. Nah, apa yang dimaksud dengan uang? Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Kalau dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Baik, kita masuk berikut tentang sejarah uang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Usahanya sendiri itu dalam artian manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi, perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Maka dari itu, untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya, muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Namun, pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, mulailah timbul pemikiran-pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum, atau benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya, garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan, dan pengangkutan menjadi sulit dilakukan, serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam perkembangan zaman, penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas.
Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Baiklah, kita masuk berikutnya tentang fungsi uang. Nah, secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Yang pertama, fungsi asli uang. Fungsi asli uang dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, uang sebagai alat tukar. Nah, uang sebagai alat tukar ini berfungsi untuk mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dapat dipakai menentukan harga barang atau jasa atau alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Yang ketiga, yaitu uang sebagai penyimpanan nilai. Uang sebagai penyimpanan nilai berfungsi untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Contohnya, ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa yang akan datang. Kita masuk fungsi uang yang kedua tentang fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang diantaranya yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang, yaitu uang. Yang berikut, uang sebagai alat pembayaran hutang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Yang berikut, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang. Yang berikut, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah ataupun bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah atau bangunan yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah atau bangunannya yang lama. Berikut, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Sekarang kita masuk ke jenis uang. Jenis uang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu menurut bahan pembuatannya, menurut lembaga uang yang mengeluarkannya, dan menurut nilainya. Yang pertama, menurut bahan pembuatannya. Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas.
Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar. Uang kertas. Sementara itu, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Yang kedua, menurut lembaga uang yang mengeluarkannya. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Kalau uang giral yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biljet, giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Yang ketiga, uang menurut nilainya. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh dan uang tanda. Uang penuh, nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakannya. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Uang tanda. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Contohnya, untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Kita masuk berikutnya tentang nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Nilai uang tersebut dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal uang adalah nilai yang tertera atau tertulis pada setiap mata uang yang bersangkutan. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik uang adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Dan yang ketiga, nilai real. Nilai real uang yaitu nilai yang dapat diukur dengan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan uang tersebut. Itulah sedikit pemaparan materi tentang konsep uang. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan tentang konsep kurs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Saya akan membawakan materi tentang konsep kurs. Seperti yang kita ketahui, pengertian kurs secara sederhana adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya ketika kita menukarkan mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya, maka menghasilkan perbandingan atau harga dari kedua mata uang tersebut. Kurs terbagi dalam beberapa macam, yaitu kurs beli.
Kurs beli adalah harga mata uang yang didapatkan oleh bank dalam penukaran uang asing. Yang berikut kurs jual. Kurs jual adalah harga jual mata uang yang dipakai oleh bank yang digunakan dalam penukaran mata uang asing dan yang digunakan oleh para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah adalah penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Hal ini dilakukan dengan cara mencari rata-rata, namun kurs ini jarang sekali digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama, faktor pembayaran impor. Kegiatan impor barang akan mempengaruhi kurs mata uang di suatu negara. Karena pembayaran impor menggunakan kurs beli, sehingga akan semakin banyak nilai impor barang, maka semakin banyak juga permintaan terhadap valuta asing. Yang berikut, faktor aliran modal keluar. Artinya modal negara keluar untuk membayar hutang atau untuk keperluan negara asing. Yang ketiga, kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing maka yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing. Oke, baik, mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elimi Lapa. Saya dari kelompok 1 dan diberi tugas untuk lanjut mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang devisa. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada poin pertama, yaitu pengertian devisa. Devisa adalah semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di Bank Sentral dan Bank Indonesia. Ada juga yang mengartikan devisa sebagai alat transaksi atau alat pembayaran internasional berupa emas dan valuta asing. Nah, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apa itu valuta asing? Valuta asing adalah mata uang asing yang beredar di dalam suatu negara. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu jenis-jenis devisa. Jenis devisa ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu devisa berdasarkan wujudnya dan yang kedua devisa berdasarkan sumbernya. Devisa berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu devisa kredit dan devisa umum. Devisa kredit adalah devisa yang cara mendapatkannya melalui kredit atau peminjaman dari luar negeri, atau biasa juga disebut sebagai utang luar negeri. Misalnya, pemerintahan Indonesia melakukan peminjaman kepada negara-negara asing, Amerika, Cina, dan lain-lain, atau kepada Bank Dunia. Kemudian devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang cara mendapatkannya tidak mewajibkan untuk pengembaliannya, misalnya ekspor barang dan jasa. Kemudian jenis devisa yang kedua adalah devisa berdasarkan wujudnya, yaitu jenis ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu devisa kartal dan devisa giral. Devisa kartal adalah devisa yang mungkin sudah sering kita temui atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena devisa ini berwujud uang kertas dan uang logam. Sedangkan devisa giral adalah devisa yang wujudnya berupa surat-surat berharga, misalnya wesel, cek, dan lain-lain. Nah, dalam arti ketika kita ingin menggunakan devisa giral, maka kita harus melakukan pencairan terlebih dahulu. Kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu fungsi-fungsi devisa. Fungsi devisa yang pertama adalah sebagai alat pertukaran internasional. Misalnya seseorang ingin melakukan ekspor barang dari luar negeri dan pihak luar negeri itu ingin melakukan transaksi atau pembayaran kepada pihak yang mengekspor, maka harus menggunakan devisa. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi devisa sebagai alat pembayaran hutang internasional atau hutang ke luar negeri. Misalnya pemerintahan melakukan peminjaman ke luar negeri atau ke Bank Dunia, maka ketika ingin membayar cicilan hutang tersebut, Indonesia harus
menggunakan devisa. Dan ketika semakin banyak hutang negara ataupun negara meminjam uang dari luar negeri, maka semakin terkuras juga devisa negara. Kemudian selanjutnya adalah sebagai alat stabilisasi mata uang dalam suatu negara. Nilai tukar naiknya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap luar negeri itu termasuk itu tergantung kepada persediaan devisa. Menguatnya devisa dalam suatu negara akan melemahkan mata uang dalam negara tersebut. Begitupun sebaliknya. Dan untuk menstabilisasi mata uang dalam negara tersebut, maka akan harus diperhatikan juga persediaan devisa. Dalam hal ini, pihak yang berwenang untuk menstabilisasi mata uang dalam suatu negara itu, yaitu misalnya dalam Indonesia, itu Bank Indonesia. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah sebagai alat transaksi pembayaran hubungan antar negara, misalnya pembiayaan kedutaan atau misi negara dan lain-lain. Misalnya pembiayaan kedutaan. Nah, Indonesia memiliki kedutaan di berbagai negara, misalnya kedutaan di Malaysia, di Singapura, dan di lain-lain. Di kedutaan Indonesia ini akan ada kegiatan-kegiatan dan pembiayaan penggajian. Nah, untuk membiayai kegiatan-kegiatan ini atau membiayai penggajian, maka Indonesia harus menggunakan devisa. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsinya adalah sebagai sumber pendapatan negara. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, demikian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan dalam memimpin diskusi ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kita semua. Baik, kesimpulan dari sini adalah uang adalah salah satu topik utama dalam pembelajaran ekonomi dan finansial. Kebijakan moneter dapat bertujuan untuk mengatur uang, inflasi, dan bunga yang kemudian akan mempengaruhi output dan ketenaga kerjaan. Inflasi adalah turunan nilai sebuah mata uang dalam jangka waktu tertentu dan menyebabkan bertambahnya persediaan uang secara berlebihan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan.